Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapan kalian nonton video ini. Kali ini gue Aul, gue dari Magister Manajemen Keuangan, angkatan A211, kelas gue kelas A211. Nah, di sini gue bakal menjelaskan tutorial soal manajemen fungsional dalam bidang human resources. Nah, ini adalah konten presentasi dari tutorial ini. Jadi ada introduction, terus ada recruiting, interviewing, training dan uprising, compensation, dan terakhir itu pembahasan ujian. Oke, langsung kita mulai dari introduction. Nah, introduction itu adalah menjelaskan soal human resource on site. Nah, HR itu apa sih? Sebenarnya kalau HR itu proses dalam merekrut, melatih, menilai, dan mengkompensasi pegawai, dan mengurus keperluan kepegawaian, kesehatan, keamanan, dan keadilan dalam lingkungan pekerjaan. Jadi ada proses timbal balik antara employer sama employee juga. Jadi kita kita mengambil talenta terbaik. Selain itu kita juga harus mengurus keperluan kepegawaian mereka. Kalau kalian ingat yang Maslow itu kan ada 5 basic needs. Nah, kita juga harus memenuhi 5 basic needs-nya dari masing-masing pegawai seperti itu. Nah, tapi yang paling penting itu adalah empat kegiatan ini ya, merekrut, melatih, menilai, dan mengkompensasi. Nah, kegiatan di HR itu sebenarnya ada apa aja sih? Nah, bisa kita lihat di HR itu ada 9 proses dalam human resource seperti yang bisa kita lihat sendiri di slide. Jadi ada job analysis, labor need dan rekrut kandidat, pilih kandidat, orientasi dan training pegawai baru, kasih insentif dan benefit, uprising atau penilai kinerja, terus kasih wawancara, konseling pendisiplinan untuk di dalam perusahaan, terus kita training untuk mengembangkan manajer dan pegawai, dan terakhir kita buat engagement bagaimana si karyawan ini bisa emotionally attached to the company. Tapi gue juga mau ngingetin kalau misalnya di sini juga ada modul-modul dari Sudef juga, bisa kalian cek kalau misalnya ada yang kurang di video ini ya. Pertama, gue bakal bahas masalah rekrutmen. Rekrutmen itu, jadi rekrutmen itu memiliki beberapa tantangan yang paling menentukan, seperti kayak kita harus melihat posisi yang dibuka melalui workforce atau personal planning, terus kita bikin kandidat pool untuk pekerjaan yang dibutuhkan, kayak misalnya contohnya pekerjaan jadi auditor, kandidat poolnya, oh ini nih orang-orang yang bisa jadi ini yang punya background serupa seperti itu. Terus yang ketiga, kandidat-kandidat yang ingin mendaftar itu juga dikasih form aplikasi dan kasih pre-screening interview, di mana sebelum ada tes kan juga mungkin bakal ada perusahaan yang ngasih interview sebelum masuk ke tes yang nomor 4 ya. Dan keempat, dikasih tes kayak background check juga, melihat apakah orang ini layak atau capable. Kayak misalnya kan ada beberapa hal yang bisa kita cek, seperti mengecek riwayat kriminal, mengecek riwayat kesehatan untuk beberapa pekerjaan yang ada di physical exam juga, seperti itu. Dan terakhir si HR itu memberikan keputusan untuk siapa sih yang layak untuk dikasih pekerjaan. Jadi seperti itu kalau di rekrutmen. Nah, terus yang kedua, interview. Nah, interview kan adalah salah satu komponen paling vital dalam memberikan pekerjaan ya, karena kita basically mau cari tahu sebenarnya orang ini capable di mana, bagusnya di mana, strength weakness seperti apa. Nah, ini adalah jenis-jenis interview dasar. Dari dasar interviewnya, yang pertama itu ada structure interview, di mana interviewer itu nggak punya pertanyaan tertulis, nggak punya set of question. Jadi interviewer itu bisa bebas nanya apa aja. Nah, ini kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena basicnya si interviewer itu bisa nanya apapun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, dan kadang-kadang bisa menghasilkan diskriminasi juga. Selain itu, proses interview itu juga nggak menjadi objektif, sehingga ya tidak direkomendasikan untuk melakukan unstructured interview. Nah, kebalikannya itu ada structured interview, di mana interviewer itu dikasih form-form yang berisi pertanyaan yang terstruktur. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang didesain atau dispesify untuk buat pekerjaan tertentu. Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai structured interview. Dan metode-metode interview itu sebenarnya juga ada yang one on one, ada yang pakai computer assisted, atau ada juga yang pakai interview forum. Jadi ada satu orang yang nanya, kandidat itu gonta-ganti nyebutin ide-ide seperti apa, seperti itu. Untuk lengkapnya bisa kalian cek di modul ya. Dan gimana sih caranya biar interview itu tidak ada diskriminasi? Jadi mungkin kan kalau misalnya orang mikir, wah ini kayaknya kok HR begini ya, kok kayaknya gue diskriminasi ya. Nah,
ini tips buat menghindari diskriminasi sebagai interviewer. Nah, pertama, kita memberikan pertanyaan yang berfokus pada objektif atau pekerjaan yang ditawarkan. Jadi, pertanyaan itu jadi interviewnya bakal lebih on point, lebih jelas juga, dan lebih gak time consuming, jadi ya bisa dapat semua informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Terus yang kedua, menstandarisasi administrasi wawancara. Jadi, untuk ini kita bisa punya standar masing-masing kayak SOP tertentu untuk melaksanakan interview. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah menurut gue adalah kita pakai beberapa wawancara untuk menghindari bias dan diskriminasi. Jadi untuk menghindari bias sendiri kan ya pasti kita udah hidup di era modernisasi di mana hal-hal seperti glass ceiling untuk minoritas dan perempuan itu harus dieliminasi. Jadi salah satu cara untuk mempromot cara untuk menghabisi glass ceiling itu ya pakai beberapa wawancara untuk menghindari bias seperti itu. Terus ada training. Nah, training itu ada dua tahap sebenarnya, ada onboarding sama training biasa. Nah, kalau onboarding itu adalah training yang diberikan untuk para pegawai yang baru masuk kantor. Jadi kayak dikasih cara-cara hal-hal basic things, how to run things. Misalnya kayak kalau dulu gue pernah pengalaman magang di salah satu kantor akuntan publik, gue itu diajarin cara pakai time card buat absen, cara untuk reporting control seperti apa, jadi kenalin untuk work life culture-nya seperti apa perusahaan yang gue datengin itu. Nah itu kayak onboarding. Jadi kayak seenggaknya anak-anak ikut onboarding, oh ini loh kantor di tempat gue magang. Nah sementara kalau training itu sebenarnya mirip ya, cuma kalau training itu mungkin lebih ke arah teknikal juga, kayak ngasih teknikal atau mungkin aja training kayak capacity building yang dikasihkan di dalam perusahaannya juga. Jadi kalau misalnya selama udah bekerja, dan training itu juga sebenarnya selain bisa meningkatkan skill, bisa mempermudah pekerjaan juga, dan ya itu juga intinya sih bisa ngasih bonding ya, atau sense of belonging dari si pegawai kepada kantornya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menilai apakah training yang diberikan itu sudah efektif? Nah, ada metode namanya EDI 5-step training process. Jadi pertama itu adalah kita analisa kebutuhan trainingnya dia. Jadi kita ngelihat kondisi sumber daya yang kita punya, apakah memang butuh buat di training, apakah yang diberikan juga itu perlu. Terus yang kedua, kita harus mendesain training program, kayak program-program yang mau kita training itu seperti apa sih basicnya, kayak rencana seperti apa, targetnya seperti apa. Itu juga ntar ada di develop the course, kayak kita mengembangkan materi-materinya seperti apa. Kalau yang desain tadi itu lebih ke arah konseptualnya, ini lebih ke arah langsung teknikalnya. Yang keempat itu melakukan training bareng-bareng orang-orang yang emang butuh training. Dan yang kelima, kita harus mengevaluasi efektivitas dari si training itu sendiri. Jadi karena kita juga ngelihat apakah training itu harus tepat sasaran atau enggak. Kalau enggak tepat sasaran kan kayak jatuhnya waste of time juga untuk ngadain training itu. Waste of time di HR untuk menyiapkan training, dan waste of time untuk di para peserta yang mengikuti training. Jadi seperti itu untuk EDI. Kemudian ada appraising. Nah, appraising itu adalah bentuk evaluasi. Nah, kalau kenapa sih appraisal dibutuhkan? Karena mayoritas perusahaan membayar upah yang dibandingkan dengan kinerja karyawan. Pasti dong kayak ada pay to performance, di mana si karyawan itu juga harus di-assess payment-nya berdasarkan performa. Terus yang kedua, appraisal itu adalah inti dari manajemen performa itu sendiri. Jadi kayak salah satu komponen paling penting. Jadi kalau contoh di kantor tuh kayak ada KPI atau Key Performance Index. Nah, itu contoh dari performance appraisal. Terus yang ketiga, manajer dan subordinate itu dapat mengkoreksi atau memperbaiki kekurangan yang sudah ada. Jadi misalnya kalau sistemnya kurang efektif, atau orang itu mungkin kurang efektif, nah kita bisa lihat, oke nih orang kurangnya di mana ya? Apa sih yang bisa ditingkatkan? Kayak dulu kalau pengalaman gua di kantor, dulu pasti salah satu appraising methodnya itu adalah ngeliat dari percentage of completion. Jadi kita ngeliat, oh ini udah nyampe nih target bulanan yang ditentukan. Oh yang ini belum, mungkin kita bisa ningkatin apa sih, mengurangi workload-nya dia biar targetnya bisa tercapai seperti itu. Yang keempat, ini sebenarnya belum kelar ya, kayak mungkin agak sedikit gangguan teknis, tapi lebih ke arah appraisal itu mampu untuk memberikan saran untuk pengembangan karir seseorang. Jadi misalnya setelah appraisal itu kan kayak ada beberapa poin-poin ya, poin-poin dalam pengisian formulirnya. Nah, kita bisa tahu
strength sama weakness orang ini apa, dan orang ini bisa di-develop kemana ke depannya, seperti itu. Dan terakhir, yang paling penting adalah appraisal itu tuh sebenarnya itu mungkin orang-orang anggap appraisal itu kayak semacam hukuman gitu, kayak semacam faktor dan bikin takut orang-orang. Tapi appraisal itu juga dapat membantu karyawan kalau misalnya karyawan itu butuh training. Kalau misalnya pekerjaannya dia tuh nggak bener lah, atau misalnya ada yang kurang sesuai, nah itu kadang-kadang bisa dibutuhkan training dari hasil appraisal. Nah tugasnya HR itu juga kayak menyampaikan gimana caranya appraisal itu bukan seperti hukuman juga gitu loh. Dan kadang kan ada dua skenario di mana kalau misalnya seseorang itu mengalami penurunan kinerja. Pertama, kalau misalnya skill yang dibutuhin kurang fit dan dia emang masih well motivated. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, kita bisa kasih dia training kayak misalnya contohnya basicnya kayak kalau dulu tempat gua gimana caranya untuk baca kitab undang-undang pajak. Nah, seperti itu misalnya. Atau kondisinya adalah ketika kalian punya karyawan yang udah experience-nya bagus, kinerjanya bagus, tiba-tiba ngedown. Nah, itu juga bisa dikasih saran untuk ngasih konseling, di mana konseling itu bisa identify masalah-masalah apa sih yang kena sama nih orang gitu loh. Kita bisa ngasih solusi apa ya untuk memperbaiki kinerja orang itu, seperti itu. Jadi appraisal itu jatuhnya kayak hal yang bisa membantu karyawan lebih tepatnya. Oh, nah seperti itu. Nah, terus ada bagian terakhir di mana compensating. Nah, compensating itu kan adalah bagian terakhir di mana kita harus memberikan upah kepada karyawan kita dengan sesuai. Nah, sebenarnya ada 3 metode yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan kompensasi. Misalnya, yang pertama itu adalah external equity. Kita membandingkan kompensasi yang didapat oleh jabatan yang sama di perusahaan yang berbeda. Jadi maksudnya adalah kalau gue kan dulu di konsultan pajak, jadi konsultan pajak A, B, C, D, terus ada posisi yang serupa, ya gue nggak bisa sebutin posisi gue apa dulu. Di posisi gue, kita ngelihat apakah ada perusahaan lain yang bikin posisi serupa. Nah, itu dibandingin jabatan ininya, payment based on the position. Yang kedua, internal equity. Nah, kalau internal equity, kita ngelihat payment sistemnya berdasarkan jabatan yang berbeda di perusahaan yang sama. Misalnya contohnya kayak tim gua di pajak, ada tim yang lain di auditor. Misalnya kita ngelihat apakah auditor dan pajak itu bebannya separah apa. Nah, kalau yang biasanya tuh yang bebannya lebih parah mungkin bisa dapat income yang lebih banyak juga, karena kan itu fairness juga ya. Yang ketiga, individual equity. Nah, ini individual equity ini adalah gimana caranya kita nge-assess payment berdasarkan antara individu dalam satu tim di perusahaan yang sama berdasarkan kinerja individual. Dan itu lebih objektif lagi, kita ngelihat gimana performance-nya seseorang ini dapat menghasilkan gaji sekian, seperti itu. Dan terakhir, ini adalah prosedur untuk memaksimalkan keadilan dalam payment, yaitu prosedural equity, di mana itu di prosedural equity itu dipakai untuk menentukan kewajaran dalam alokasi pembayaran. Jadi kayak banyak banget faktor-faktor yang bisa menentukan external, internal, dan individual equity itu pakai prosedural equity. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk basic teorinya adalah biasanya yaitu perusahaan bakal menerapkan dua pendekatan dasar dalam penetapan pembayaran. Yang pertama ada job evaluation, di mana akan ada perbandingan sistematik yang dilakukan untuk membandingkan suatu pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Nah, itu kita ngelihat misalnya pekerjaan yang A sama B lebih krusial mana. Jadi kalau misalnya pekerjaan A lebih krusial, mungkin payment-nya bakal dilebihkan. Terus yang kedua, market competitive pay plan itu kayak gabungan antara internal dan external equity yang tadi sempat gue jelasin kan. Jadi tugasnya market competitive pay plan itu gimana caranya kita bisa bikin payment yang lebih adil secara internal dan eksternal. Nah, itu kayak goals ultimate dari payment system itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan soal di UTS 2021 ya, untuk semester kemarin. Ya, jadi kita punya kasus di Wellis Wonder Wash, itu kayak perusahaan cuci mobil. Nah, jadi itu dia ada punya masalah soal turnover rate. Nah, turnover rate itu adalah rate di mana orang-orang tuh keluar masuk kantor semakin gede itu makin nggak bagus. Jadi dia punya dua jenis pekerjaan, di mana itu attendance
yang bakal lebih langsung berkaitan dengan customer kayak untuk nyuci mobil atau untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, sama detailer itu kayak detailer untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin butuh their on time lah buat waktu sendiri, di mana dia harus fokus banget buat ngerjain detail-detailnya mobil. Nah, jadi intinya dia punya tingkat turnover sebesar 65% dan 20%. Dan dia punya kebijakan policy ya, di mana dia hanya menerapkan libur sebesar 3 hari aja dalam setahun. Maksudnya kayak 3 hari itu kayak libur nasional ya, yaitu adalah hari Martin Luther King Junior, yaitu hari spesial mereka untuk kaum kulit hitam, hari Natal, dan ulang tahun Amerika Serikat itu 4 Juli. Nah, karena kondisinya makin parah, jadi wali itu mungkin nggak terus di aplikasi di slide ya. Jadi karena makin parah, wali itu yakin kalau misalnya turnover itu lebih dari 65 dan 20%. Sehingga akhirnya manajernya wali itu datang dan ngasih 5 isu soal pegawai, yaitu pertama, pembayaran gaji yang tidak kompetitif. Yang kedua, training itu bersifat hit or miss, berarti nggak tepat sasaran. Yang ketiga, kesempatan promosi yang minim. Kayak kompensasinya kan juga dia ada soal promosi, dia nggak ada juga. Yang keempat, dia nggak punya feedback atau coaching dari manajer soal kinerja. Dan terakhir adalah meningkatnya komplain dan perlakuan kurang menyenangkan dari pelanggan, dikarenakan servis yang kurang memuaskan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Nah, berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi, tentukan 5 inisiatif dalam bidang HR dan berikan penjelasan mengenai 5 inisiatif tersebut akan mengatasi masalah yang ada. Nah, jadi kita disuruh untuk bikin 5 inisiatif bidang HR. Nah, kalau misalnya kalian mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian jangan terlalu terpaku untuk pakai metode tertentu ya, tapi kalian harus fokus ke 5 masalah yang ada di Wallace Wonder Wash. Yaitu pertama, pembayaran yang tidak kompetitif. Yang kedua, trainingnya hit or miss atau nggak tepat sasaran. Yang ketiga, kesempatan promosinya kecil. Yang keempat, nggak ada feedback atau coaching dari karyawan. Buat karyawan. Yang kelima itu adalah meningkatnya komplain dari pelanggan. Nah, kalian masih fokus di sini nih, di 5 masalah yang ada. Karena bukan ke inisiatif yang ada. Kenapa? Kalau misalnya kalian terlalu fokus untuk inovatif HR itu sangat-sangat banyak loh. Kalau misalnya kalian terlalu fokus di situ, kalian bakal running out of time dan nggak bakal terjawab juga dengan benar. Nah, kalau gua jawabnya seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bisa ngeliat pertama permasalahan pembayaran gaji yang nggak kompetitif. Nah, kita lakukan riset mengenai pembayarannya itu, kita tadi gue sebut itu external equity. Jadi kita ngelihat posisi untuk detailer sama appraiser attendance itu, gaji di pesaing itu seperti apa sih pembayarannya, apa yang ditawarkan. Nah, itu untuk si external equity. Dan kita juga harus memastikan kalau itu lebih komprehensif dan lebih kompetitif. Jadi kayak kita pakai Glassdoor. Jadi kayak Glassdoor itu adalah platform di mana kita bisa nge-review pekerjaan dan employer juga. Kita bisa ngeliat rentang gaji yang diberikan berapa, pengalaman kerja seperti apa, itu seperti itu. Terus kedua yang gue sorotin adalah soal insentif non finansial seperti kayak libur. Tadi kan disebutin ya kalau misalnya si Wallace Wonder Wash itu cuma menerapkan 3 libur doang. Pertama hari Martin Luther King, yang kedua hari Natal, yang ketiga itu hari ulang tahun Amerika Serikat. Nah, mungkin salah satu penyebab kenapa si pegawainya Wallace itu tidak termotivasi gara-gara mungkin workload-nya dia terlalu tinggi, terlalu lama, gajinya kurang kompetitif, dan nggak ada insentif non finansial kayak cuti gitu-gitu. Nah, itu juga bisa jadi sorotan untuk Wally juga dalam memperbaiki urusan gaji yang tidak kompetitif. Terus yang kedua, training itu sifatnya hit or miss. Jadi kita bisa mengevaluasi training yang ada. Kita bisa mengasumsikan kalau hit or miss biasanya itu trainingnya outdated guys. Jadi kita bisa bilang kalau trainingnya itu belum update. Jadi kita mesti mengevaluasi metode training yang ada. Kita bisa pakai AD approach tadi ya, yang tadi gue sebutin. Atau kalau misalnya kita pengen kayak kita ngelihat, wah trainingnya udah out of date nih, terus dokumentasi trainingnya udah nggak lengkap, ya udah kita bisa aja nih undang coach berpengalaman. Jadi kayak coach itu
posisinya adalah kayak orang luar yang punya insight soal industri. Kayak misalnya kan untuk industri cuci mobil mungkin ada juga orang-orang yang lebih expert. Nah dia itu bisa mengevaluasi metode training kita. Kayak kita bakal ngasih sistemnya adalah kita bakal ngasih pendapat dia ke coach. Coach itu bakal nanya itu gimana tahapan-tahapan yang udah ditempuh, dan coach itu bisa memberikan saran ke kita juga. Jadi ada timbal balik yang bagus dari meng-hire coach. Terus yang ketiga, nah kesempatan promosi yang minim. Bisa kita lihat di Wally itu kan cuma ada 2 level ya, manajer sama staff. Jadi ada staff yang udah experience tapi nggak bisa naik gara-gara tidak adanya kesempatan untuk naik. Jadi kayak slot untuk manajer itu udah penuh. Nah, saran gue adalah memberikan jabatan fungsional pada karyawan yang berperforma baik. Karena nggak ada posisi atau kesempatan untuk naik ke struktural. Jadi kayak contoh nih, banyak dosen-dosen yang udah PhD di FEB UI, tapi hanya ada satu yang bisa naik jadi dekan. Nah, solusinya untuk di FEB UI setahu gue adalah atau UI general adalah menetapkan beberapa orang-orang yang kompeten sebagai guru besar di fakultas masing-masing. Jadi mereka tuh punya rasa, oh seenggaknya gue dihargai loh sama tempat gue ngajar. Nah kalau misalnya di sini gue bisa bilang kayak mungkin ada kali ya kita kasih jabatan seperti senior attendance atau senior retailer, di mana orang-orang itu kayak bakal makin termotivasi juga untuk bekerja. Oh seenggaknya gue bisa naik nih jadi senior ini. Jadi kayak ntar lama-lama karena bakalan makin banyak jabatan fungsional itu bisa kita merge ke struktural. Jadi kayak naiknya pelan-pelan, awalnya mungkin dari junior attendant, bisa senior attendant, terus jadi supervisor, terus bisa jadi mungkin kalau level naiknya bisa jadi partner bisnis juga. Nah itu kayak gitu kalau menurut gua untuk performance minim. Terus yang keempat, kita nggak punya feedback kinerja dan coaching karyawan. Nah itulah perlunya adanya sistem asesmen yang baik dan terstruktur dan mampu mengukur kinerja pegawai dengan ekspektasi perusahaan. Nah jadi kayak misalnya kita bisa ngasih key performance index, atau mungkin kita bisa ngasih coaching juga sama manajer-manajer upper level juga. Kalau dulu di kantor gua adalah tiap orang tuh di-assign ke satu manajer, di mana manajer itu bakal ngasih feedback kerjaan lewat assessment juga, dan manajer ini juga bisa ngasih counseling guys. Jadi dia bakal ngasih tahu caranya buat naikin performa untuk orang-orang yang down, atau mungkin kalau misalnya terlalu mentok banget kayak bukan counseling yang dibutuhin, mungkin manajer juga bisa nyaranin, bos bisa nggak kita ngasih training untuk orang-orang tertentu gitu loh. Bisa ada list orang yang perlu training, nah itu yang bisa di training. Dan terakhir, meningkatnya komitmen dari pelanggan. Nah ini mungkin lebih ke arah teknikal cara melayani pelanggan. Nah mungkin ada hal-hal yang bikin pelanggan itu kesel, atau mungkin nggak memuaskan, atau mungkin ada error. Nah inilah sebenarnya ini nyambung sama nomor 2. Karena training hit or miss, makanya ada komplain dari pelanggan. Nah jadinya HR itu bisa ngasih fase onboarding. Jadi kayak jelasin loh, ini Wally's Wonder Wash itu value seperti apa yang kita tekankan, apa yang kita mau. Jadi orang-orang, oke, ini loh standarnya Wally's Wonder Wash, gue bakal bekerja sesuai dengan standar yang gue kasih, seperti itu. Dan kita juga bisa ngasih core training kayak bagaimana caranya untuk menghadapi pelanggan, untuk kayak attendance itu kan dia yang tipikalnya lebih langsung ya berhadapan dengan pelanggan, sehingga mereka harus butuh dong cara untuk menghadapi pelanggan. Jadi kayak mungkin kan gue bisa mengasumsikan kalau karyawan itu keluar gara-gara dia nggak kuat mental buat ngadepin customer yang rese. Nah itu bisa tuh dikasih training untuk cara menghadapi pelanggan. Jadi kayak gitu. Dan sebenarnya gue mau menekankan di sini, jawaban untuk kayak case study seperti ini bukan lebih ke arah nyari benar atau salah, tapi lebih ke arah kalian bisa ngasih listening yang kuat apa sih jawaban kalian. Nah karena gue mau kasih tahu aja kalau misalnya di MM sendiri ya yang paling penting adalah reasoning yang kuat. Jadi kayak kalian percuma kalau yang ngomong gede-gede tapi kalau nggak ada argumentasi yang mendukung itu seperti apa tuh percuma banget. Jadi mendingan kalian coba bikin satu jawaban yang menurut kalian tuh masuk akal untuk dijalanin dan reasoningnya kuat. Jadi kayak gitu. Oke. Nah
Sekian dari gua, makasih banget yang udah nonton. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan soal video-video ini, bisa email gua di sini, atau Instagram atau WA gua juga bisa. Jadi terima kasih untuk menonton, dan jangan lupa ya untuk ngecek-ngecek modul-modul dari tutor yang lain. Terima kasih.